Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya di kelas Dabai. Pada video kali ini kita akan bahas perihal tes wawasan kebangsaan yang berfokus masih pada Undang-Undang Dasar. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke dalam soalnya. Soal pertama, Presiden mengajukan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada ... dengan memperhatikan pertimbangan ... A. DPR, MPR, B. DPR, BPK, C. DPR, Menteri Keuangan, D. DPR, Bank Indonesia, E. DPR, DPD. Maka jawabannya adalah E. DPR dan DPD. Di sini terdapat pada pasal 23 ya, ayat 2, yang mana dikatakan bahwa rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun pasal ini diamandemen pada amandemen ketiga ya teman-teman, pada tahun 2001. Baiklah, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah A. menjalankan APBN tahun lalu, B. mendiskusikannya dengan DPD, C. mengadakan rapat kedua dengan DPD, D. mengajukannya kembali ke periode yang sama, E. mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jawabannya adalah A. menjalankan APBN tahun lalu. Ini terdapat pada pasal 23 ayat 3 yang mana dikatakan bahwa apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Ini juga diamandemen pada amandemen ketiga tahun 2001. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Di Indonesia, pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak. Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat ... untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. A. Bantuan, B. hibah, C. memaksa, D. asas kekeluargaan, E. asas gotong royong. Maka jawabannya adalah C. memaksa. Di sini saya ingin jabarkan sedikit perihal pasal 23 ya. Pasal 23 ini membahas secara umum tentang RUU APBN ya. Ya, untuk pasal 23 ayat 1, 2, dan 3. Lalu pasal 23A ini membahas perihal pajak ya teman-teman ya. Pajak. Dia hanya memiliki satu ayat ya, membahas perihal pajak. Kalau pasal 23 tadi ini terdiri dari 3 ayat ya teman-teman. Ada 3 ayat membahas tentang RUU APBN. Kita lanjutkan untuk pasal 23B. Ini membahas tentang macam dan harga mata uang ya teman-teman ya. Jadi ini tentang mata uang. Mata uang. Untuk pasal 23B membahas tentang mata uang. Ini juga hanya memiliki satu ayat. Untuk pasal 23C ini membahas perihal hal-hal lain teman-teman. Hal-hal lain perihal mengenai keuangan ya, mengenai keuangan ya, hal-hal lain tentang keuangan ini diatur oleh undang-undang. Nah, ini disebutkan pada pasal 23C. Juga satu ayat ya teman-teman pada pasal 23C ini. Lalu untuk pasal 23D. Pada pasal 23D ini membahas tentang bank sentral teman-teman. Bank sentral.
Pasal ini juga hanya memiliki satu ayat ya, yang mana diatur oleh undang-undang. Jadi bank sentral itu ada di pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 ya. Lalu untuk pasal 23E, F, dan G, pasal-pasal ini membahas perihal BPK, teman-teman. Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi di sini dari pasal 23 ya, pasal 23 sampai 23D ini satu bab, yang mana terdapat pada bab ke-8 ya, bab ke-8 tentang hal keuangan. Hal keuangan. Lalu untuk pasal 23E, F, dan G ini ada pada bab ke-8 juga, tapi 8A, yang mana judul bab tersebut adalah bab Badan Pemeriksa Keuangan ya, atau BPK. Untuk amandemennya pada pasal 23 ini, semuanya ini diamandemen pada amandemen ketiga, teman-teman ya, pada amandemen ketiga ya, tahun 2001. Lalu untuk pasal 23A yang membahas tentang pajak itu juga diamandemen pada amandemen ketiga ya. Tentang pajak itu diamandemen pada amandemen ketiga. Perihal mata uang, hal ini diamandemen pada amandemen keempat, teman-teman ya, tahun 2002 ya. Mata uang itu amandemen keempat. Pada pasal 23C ini diamandemen lagi pada amandemen ketiga, teman-teman. Amandemen ketiga. Untuk perihal bank sentral pada pasal 23D ini diamandemen pada amandemen keempat ya. Keempat untuk pasal 23D. Lalu untuk perihal BPK ini semuanya diamandemen pada amandemen ketiga, teman-teman. Nah, jadi bisa kita lihat pada bab ke-8 tentang hal keuangan itu ada dua bentuk ya amandemennya, ada amandemen ketiga dan amandemen keempat. Tapi untuk bab ke-8A yang perihal BPK itu semuanya pada amandemen ketiga, teman-teman. Jadi ingat saja, kalau dia mata uang itu keempat, bank sentral itu juga keempat, sisanya itu amandemen ketiga ya. Baiklah, kita lanjutkan ya ke soal nomor berikutnya. Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa dan mengelola dan tanggung jawab keuangan negara. Adapun menurut pasal 23E ayat 1, lembaga ini bersifat A. mandiri dan berintegritas, B. bebas dan mandiri, C. bebas dan bertanggung jawab, D. berintegrasi dan efisien, E. efisien dan konsisten. Jawabannya adalah B. bebas dan mandiri. Ini terdapat pada pasal 23E ayat 1 yang mana dikatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri ya. Ini tadi dikatakan ada pada amandemen ketiga tahun 2001 ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diserahkan kepada A. DPR, DPD, dan DPRD, B. DPR, DPD, dan MPR, C. DPR, Menteri Keuangan dan MPR, D. DPR, Mahkamah Agung dan MPR, E. DPR, Mahkamah Agung dan Menteri Keuangan. Jawabannya adalah A. DPR, DPD, dan DPRD. Ini terdapat pada pasal 23E ayat 2 yang mana dikatakan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Ini juga diamandemen pada amandemen ketiga tahun 2001. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan A. MPR, B. DPD, C. Presiden, D. Mahkamah Agung,
E. Komisi 9 DPR? Jawabannya adalah B. DPD. Terdapat pada pasal 23F ayat 1 yang mana dikatakan bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Nah, jika nanti pertanyaannya itu siapa yang meresmikan anggota BPK, itu jawabannya adalah Presiden ya teman-teman. Tapi kalau ditanyakan pertimbangannya atas pertimbangan siapa, baru jawabannya adalah Dewan Perwakilan Daerah ya. Dipilih oleh siapa? Oleh DPR ya, bukan melalui pemilu ini teman-teman. Oke. Baiklah teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Saya harap teman-teman mulai paham ya perihal Undang-Undang Dasar. Dan apabila teman-teman belum nonton video-video sebelumnya, silakan ditonton karena kita telah membahas kurang lebih 50 soal ya perihal Undang-Undang Dasar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Apabila teman-teman belum subscribe, silakan di-subscribe, share, dan juga like ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.